Salam sehat, sehat Indonesia. Selamat pagi Sobat Sehat dimanapun Sobat Sehat berada. Pagi ini saya Dr. Pandi Ketut Kurniari. Saya seorang internis reumatologis yang saat ini bertugas di Divisi Reumatologi Rumah Sakit Sanglah Denpasar. Kali ini kita akan sharing pengetahuan tentang bagaimana kita mengenal penyakit lupus, dan nanti juga akan saya bahas sedikit bagaimana kita kiat-kiat seorang penderita ODAPUS dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Baiklah Sobat Sehat semuanya, yang pertama yang akan saya bahas adalah apa itu penyakit lupus. Baik Sobat Sehat dimanapun kalian berada, kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu penyakit lupus. Jadi penyakit lupus tersebut adalah penyakit autoimun, yaitu suatu penyakit yang disebabkan karena sistem kekebalan tubuhnya tidak bisa mengenali sel tubuh yang normal, sehingga justru sistem kekebalan tubuhnya inilah yang akan menghancurkan organ-organ tubuhnya sendiri. Lalu bagaimana kita mengetahui atau apa saja gejala daripada orang-orang yang mengalami suatu penyakit lupus? Baik, gejala seseorang yang menderita lupus itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa terkena. Yang paling khas biasanya itu adalah nyeri-nyeri sendi yang biasanya tipikal adalah pagi hari. Yang berikutnya adalah sering rambut rontok yang berkepanjangan, kemudian sariawan yang banyak dan berkepanjangan. Kemudian keluhan lainnya adalah tergantung dari organ apa saja yang kena. Misalnya, kalau Sobat Sehat mengalami gangguan di darah, itu akan terjadi anemia. Kemudian apabila terkena di jantung, itu akan mengalami yang disebut dengan perikarditis. Kemudian kalau terkena di paru, itu yang kita sebut sebagai serositis dan sebagainya. Sobat Sehat semuanya, sering sekali muncul pertanyaan, apakah lupus merupakan suatu penyakit menular atau apakah lupus ini merupakan suatu penyakit keturunan? Sampai saat ini belum ada data yang menunjukkan bahwa lupus merupakan suatu penyakit keturunan. Lupus bukanlah suatu penyakit yang menular, lupus merupakan penyakit autoimun. Sobat Sehat semuanya, lalu apakah yang harus Sobat Sehat lakukan apabila Sobat Sehat mengalami salah satu gejala yang sudah saya sebutkan tadi, yang curiga pada sindrom lupus? Yang pertama, Sobat Sehat harus segera mengunjungi pusat kesehatan atau dokter yang berkompeten di bidang itu. Dokter akan melakukan pemeriksaan, kemudian dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen untuk memastikan apakah Sobat Sehat semua memenuhi kriteria untuk terdiagnosis sebagai lupus. Apabila Sobat Sehat semuanya sudah ditegakkan sebagai lupus, Sobat Sehat tidak perlu khawatir karena semua penyakit sindrom lupus sekarang sudah ada obatnya. Jadi nanti dokter akan memberikan berbagai macam informasi terkait dengan penyakit ini. Kemudian dokter akan memulai pengobatan, dan kita harapkan Sobat Sehat semuanya apabila sudah konfirm dengan lupus akan tetap terjaga kesehatannya. Sobat Sehat semuanya, orang-orang yang mengalami sindrom lupus itu dapat diobati dengan pengobatan yang tepat, dan sedini mungkin dilakukan pengobatan itu, maka semua pasien-pasien yang mengalami sindrom lupus ini dapat kita obati dengan baik. Istilahnya bukan sembuh, tetapi target pengobatan kita adalah mencapai remisi. Remisi artinya Sobat Sehat tenang dan penyakit ini sama sekali tidak ada aktivitas. Remisi bisa kita lihat nanti dari klinisnya, Sobat Sehat tidak ada keluhan, kemudian hasil labnya semua baik-baik saja. Nah, pada saat itu obat yang Sobat Sehat minum itu kita akan turunkan dosis sampai suatu hari nanti Sobat Sehat tidak akan minum obat lagi. Itu sangat memungkinkan sekali sehingga Sobat Sehat semua yang menderita lupus itu bisa hidup seperti orang normal kembali. Sobat Sehat semuanya, kita tahu saat ini kita tengah menghadapi pandemi COVID-19. Lalu bagaimana halnya seorang penderita lupus dalam menyiasati atau menghadapi kondisi atau situasi ini? Hal pertama yang harus Sobat lakukan adalah lakukan physical distancing. Hindari bertemu dengan banyak orang. Kalaupun harus, Sobat semua harus membatasi jarak minimal 1 meter antar orang. Yang kedua, tetaplah tinggal di rumah. Apabila tidak ada hal yang sangat mendesak untuk keluar rumah, tetaplah bekerja dan berdoa dari rumah. Kecuali terpaksa, Sobat harus melakukan perlindungan secara maksimal untuk menghindari penularan daripada COVID ini.
Selanjutnya, rajin-rajinlah mencuci tangan sesering mungkin. Lakukan mencuci tangan dengan benar dengan 6 langkah mencuci tangan yang benar. Yang berikutnya adalah hindari sobat semuanya untuk memegang area mata, area hidung, ataupun area mulut. Karena area-area ini akan memudahkan transmisi atau masuknya kuman ke dalam tubuh kita. Yang berikutnya adalah sobat harus selalu menggunakan masker. Masker bertujuan untuk melindungi atau mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh kita melalui pernafasan. Yang keenam, selalu menjalankan pola hidup yang sehat. Yang pertama adalah makanlah yang teratur dan makanlah 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua, atur supaya jumlah dan jam tidur kita cukup. Yang ketiga, olahraga yang teratur, serta yang keempat, kelola stres dengan baik. Yang paling penting bagi penderita lupus adalah obat-obat yang sudah diminum itu jangan dihentikan. Obat harus tetap dilanjutkan untuk mencegah supaya tidak terjadi flare pada lupus tersebut. Apabila teman Obrapus semuanya mengalami keluhan yang curiga terhadap COVID, maka bisa berkonsultasi dengan dokter yang merawatnya. Yang terakhir adalah apabila sobat semuanya ada keluhan, segeralah mendatangi dokter yang merawat. Jangan ke pusat kesehatan apabila tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan sobat semuanya untuk pergi ke pusat kesehatan. Sobat sehat sekalian, sebagai akhir dari sharing kita kali ini, saya mengingatkan bahwa semakin dini mendeteksi lupus, maka tingkat keberhasilan pengobatan akan semakin bagus dan kualitas hidup daripada pasien akan semakin bagus. Di tengah pandemi COVID kita kali ini, penderita lupus jangan stres, tetap ikuti langkah-langkah yang saya sudah share tadi. Demikianlah sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, sehat Indonesia.